Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas soal tentang biologi. Yang pertama, pada proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Apa peran klorofil dalam proses ini? A. Menyerap energi cahaya, B. Menghasilkan glukosa, C. Menyimpan energi, D. Menyusun oksigen. Jadi jawabannya yang A. Menyerap energi cahaya. Karena klorofil adalah pigmen hijau pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap energi cahaya, terutama cahaya biru dan merah, untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Soal yang kedua, struktur tubuh yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun pada tumbuhan adalah A. Filem, B. Xilem, C. Parenkim, D. Epidermis. Jadi jawabannya yang B. Xilem. Karena xilem adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan referensi seluler? A. Proses perencanaan makanan dan tumbuhan. B. Proses pembakaran glukosa untuk menghasilkan energi. C. Proses pengangkutan oksigen dalam darah. D. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Jawabannya B. Proses pembakaran glukosa untuk menghasilkan energi. Karena referensi seluler adalah proses pembakaran glukosa di dalam sel dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 4. Proses mitosis menghasilkan beberapa banyak sel anak. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya B. 2. Karena mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induk dengan jumlah kromosom yang sama. 5. Metabolisme sel terdiri dari 2 jenis proses utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Proses yang menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil disebut A. Anabolisme, B. Katabolisme, C. Fotosintesis, D. Referensi. Jawabannya B. Katabolisme. Karena katabolisme adalah proses metabolisme yang berfungsi untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil sambil melepaskan energi. Contohnya proses pemecahan glukosa dalam referensi seluler. 6. Reaksi kimia yang terjadi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs menghasilkan A. Oksigen, B. Karbon dioksida dan ATP, C. Glukosa, D. Asam amino. Jawabannya B. Karbon dioksida dan ATP. Karena siklus asam sitrat atau siklus Krebs adalah bagian dari referensi seluler yang terjadi di mitokondria. Siklus ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP serta melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan. 7. Enzim yang bekerja pada reaksi metabolik akan lebih efisien jika A. Suhu sangat tinggi, B. Suhu sangat rendah, C. Terdapat kofaktor yang mendukungnya, D. Tidak ada substrat yang tersedia. Jawabannya C. Terdapat kofaktor yang mendukungnya. Enzim bekerja lebih efisien jika ada kofaktor atau koenzim yang mendukungnya. Kofaktor adalah ion atau molekul kecil yang membantu enzim dalam melaksanakan reaksinya. 8. Pada proses pembelahan meiosis yang terjadi pada fase anafase 1 adalah A. Pemisahan kromatid sister, B. Pemisahan kromosom homolog, C. Pembentukan 2 inti sel, D. Replikasi DNA. Jawabannya B. Pemisahan kromosom homolog. Pada fase anafase 1 mitosis, kromosom homolog bukan kromatid sister dipisahkan menjadi kutub yang berbeda. Ini adalah perbedaan utama antara meiosis dan mitosis. 9. Jika dalam suatu individu terdapat alel dominan A dan alel resesif A untuk sifat tertentu, dan individu tersebut memiliki genotipe AA, maka sifat yang ditunjukkan adalah sifat A. Resesif, B. Dominan, C. Homozigot,
D. Heterozigot. Jawabannya B. Dominan. Pada genotipe AA analial, dominan A akan mengekspresikan sifatnya, karena sifat dominan mengalahkan sifat resesif. Jadi, sifat yang ditunjukkan adalah sifat dominan. 10. Pada proses translasi, mRNA berfungsi sebagai tempat untuk A. Pembentukan protein, B. Pembentukan RNA, C. Pembentukan DNA, D. Pembentukan asam amino. Jawabannya A. Pembentukan protein. Pada proses translasi, mRNA berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein dengan ribosom dan tRNA, membantu dalam pembacaan kode genetik dan penambahan asam amino.